Halo, selamat sore. Kembali lagi dengan kita We Ajus di Kebun di Bali. Salam tangan dingin. Baik, sore ini kita akan bahas tentang cara pengembangbiakan tanaman. Yang pertama, kita ada cara pencangkokan. Yang kedua, kita ada pemancingan akar angin seperti ini. Yang ketiga, kita ada stek tanaman. Yang keempat yang akan kita bahas hari ini adalah water propagation. Baik, alat yang perlu kita siapkan untuk pengembangbiakan monstera ini sendiri adalah satu, gunting tanaman yang sudah kita sterilkan. Kita bisa melakukan pensterilan alat, yaitu dengan berupa kita rebus secara manual di air yang mendidih, atau yang kedua kita lakukan dengan wipe dengan tisu atau kita oleskan alkohol agar ini steril dan bersih, terutama kita berhubungan dengan makhluk hidup ya, biar semuanya pada tumbuh sehat. Nah, ini tadi saya sudah wipe dengan alkohol. Yang kedua tentu saja antiseptik, betadine, karena yang akan kita potong adalah makhluk hidup dan tidak tujuan utamanya kenapa kita mengoleskan betadine adalah agar luka yang dari tanaman itu sendiri bisa sembuh dan tidak terkena jamur atau bakteri yang akan membuat tanaman itu busuk. Pot boleh kalian pakai apapun itu di rumah, ada pada berkaca atau pot plastik bebas, dan saya juga pakai siapkan cotton bud. Sebelum kita melakukan pemangkasan ke tanaman monstera kita harus melihat beberapa hal atau memperhatikan beberapa hal yang terjadi di yang ada di monstera kita. Satu, pilihlah monstera yang tumbuh tinggi dan sehat, itu yang utama. Yang kedua, jangan mengambil monstera atau memotong atau memangkas monstera kita itu yang masih dalam keadaan hamil atau akan tumbuh tunas baru, karena itu akan merusak proses hidupnya dia untuk menjadi daun yang bagus atau besar. Itu yang akan kita pilih. Kebetulan di kebun di Bali kita punya beberapa monstera. Yang akan kita pilih adalah ini, yang paling sehat dan yang paling besar, dan siap untuk kita pangkas dan kita kembangbiakan untuk menjadi beberapa tanaman. Yang akan kita lakukan adalah pemangkasan monstera itu sendiri. Kita harus mencari yang ada akar anginnya seperti ini. Nah, jangan memotong di daerah sini, itu dilarang. Kita harus mencari di daerah rizomanya dia, atau di tengah-tengahnya seperti saya tunjukkan seperti ini, atau boleh kalian langsung potong di daerah sini dan di daerah sini. Karena apa? Karena dia tidak akan tumbuh lagi, misalnya seperti kita lihat daun yang ini, dia sudah sempat keluar tunas baru dan dia tidak akan tumbuh lagi di sini. Setelah kita potong ini, dia akan mengeluarkan akar angin dari batangnya, karena monstera Bursigena seperti itu. Dari akar angin sendiri dia akan tumbuh kira-kira nanti tunas baru atau batang baru, kira-kira akan di sebelah sini setelah kita potong, di mana ada akar anginnya, atau di sekitar sebelah sini. Itu yang harus kita perhatikan. Baik, sekarang kita akan lakukan pemangkasan. Ingat, pemangkasan yang kita lakukan adalah di sekitar sini, dan kita harus perhatikan akar anginnya. Ya, seperti biasa, kita harus sebelum kita melakukan sesuatu kepada makhluk hidup, kita harus berdoa agar dia juga tumbuh dengan sehat. Dan sesuai dengan tema kita adalah apa yang selalu saya katakan, lakukanlah sesuatu dengan cinta dan kasih sayang. Jadi kita akan lakukan segera.
dia sudah tumbuh akar anginnya, dan kita akan meletakkan dia langsung di vas kita yang berisi air selama 1 minggu dan maksimal sekali adalah 2 minggu. Karena sudah kita potong, kita harus memperhatikan dengan seksama keadaan daunnya itu sendiri, apakah dia lemas, apakah dia sudah sehat. Nah, setelah dia sudah sehat, kita harus pindahkan dia ke media tanam. Kita akan jelaskan nanti. Baik, selanjutnya harus kita lakukan adalah menggunakan antiseptik. Tujuannya adalah untuk mencegah batang tanaman yang kita potong tadi itu dari jamur, bakteri, atau semut, bahkan ulat yang akan datang dan mencegah pembusukan. Kita bisa lakukan sedikit demi sedikit atau langsung di sini. Oke, done. All good. Step adalah kita siapkan pot, kaca, atau apapun yang kalian punya di rumah. Tidak masalah, asalkan pot itu bisa kalian awasi atau perhatikan keadaan dari tanamannya itu sendiri. Apakah dia layu, ataukah dia busuk. Dan ingat, satu hal lagi yang harus kita tekankan di sini, monstera itu bukan tanaman air. Nah, water propagation itu sendiri adalah untuk mengobati, karena dia kan setelah kita potong dan akan kita kembang biakan, agar tanaman itu tidak stres, dan kita akan meletakkan monstera itu atau tanaman itu di pot ini kira-kira 1 minggu, maksimal 2 minggu. Tapi kalau seperti ini mungkin 1 minggu cukup. Nah, ingat, 1 minggu kita letakkan di pot, dan kalau sudah keadaan tanaman itu membaik atau kembali sehat, kita harus segera memindahkan tanaman itu ke media tanam. Dan terutama kita punya media tanam super di kebun Iban. So, yang saya perlu tambahkan di sini adalah air untuk pot itu sendiri. Airnya nggak usah terlalu banyak ya, cukup untuk menutupi dari bonggolnya monstera itu. Cukup, tidak usah full, tidak usah setengah, tapi cukup untuk menutupi bonggol tanamannya. Itu satu. Kedua, airnya ini harus sering diganti. Kalau bila perlu setiap hari. Mengapa? Karena kalau kita menyimpannya terlalu lama, yang akan terjadi adalah busuknya dari tanaman itu sendiri, dia akan busuk dan jentik-jentik nyamuk akan datang, dan itu yang berbuat bahaya. Air yang bisa kita gunakan di sini adalah kalian bisa gunakan air sumur atau air tanah. Yang kedua, kalian bisa gunakan air keran, dan yang paling saya rekomendasikan di sini adalah kalian bisa gunakan air AC kalau kalian punya AC di rumah. Nah, pada saat AC-nya kalian hidupkan itu keluar air, nah airnya bisa kalian tampung, dan itu lebih bagus dari untuk tanaman itu sendiri, karena dari air AC itu mereka punya zat-zat yang membantu untuk tanaman itu sehat. Itu yang utama. Tambahan dari saya di sini adalah untuk penempatan dari monstera setelah kalian masukkan ke rak berisi air adalah, nggak saya ingatkan lagi, air harus sering diganti. Kedua, sirkulasi udaranya itu lancar dan tidak lembab. Yang ketiga, tanamannya terkena sinar matahari langsung, tapi tidak terik. Nah, seperti contohnya kalian bisa letakkan di dekat jendela. Itu kena sinar matahari tapi tidak terlalu panas, karena si monstera itu sendiri tidak suka dengan sinar matahari yang begitu panas. Ya. Yang keempat adalah pada saat kalian letakkan tanaman itu di sini, kalian harus awasi. Kalau seperti saya, kita sudah punya akar angin, jadinya kita keadaannya sehat, 1 minggu 2 minggu kita bisa pindahkan ke media tanam. Tapi kalau kalian monstera kalian belum ada akar anginnya,
kalian bisa letakkan di pot itu sendiri mungkin maksimal 3 sampai 1 bulan. Karena apa? Karena lagi sekali make sure tanaman kalian itu sehat dan sudah tumbuh akar tunasnya. Walaupun putih kecil sedikit, langsung kalian pindahkan ke media tanam. Baik, demikianlah cara pengembangbiakan monstera, metode water propagation yang simpel dari kebun di Bali. Apabila teman-teman sekalian ada kritik, saran, ataupun video yang ingin dibuat oleh kita, tolong di komen, atau ada pertanyaan silakan klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Salam tangan dingin.